Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP yang berbahagia, pertama Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali berjumpa dengan Ustaz dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema kita hari ini tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qasar. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan pelajaran ini ada beberapa KD yang akan kita tuntaskan. Silakan dibaca saja KD-nya. Pertama, menunaikan sholat jamak qasar ketika bepergian jauh musafir sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak dan qasar. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat jamak dan qasar. Yang keempat, mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Tujuan pembelajaran kita, pertama, menunjukkan tata cara sholat jamak dan qasar. Yang kedua, melaksanakan sholat jamak dan qasar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar. Yang keempat, menerangkan syarat-syarat sholat jamak dan qasar. Yang kelima, menjelaskan macam-macam sholat jamak yang bisa dijamak atau diqasar. Yang keenam, menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan qasar. Yang keenam, mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan, silakan lihat salat. Salat ini memang ibadah paling pokok, paling penting, ya. Bahkan kata Nabi, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan pertama seseorang hamba yang dihisab pada hari kiamat ialah salatnya. Ini amal pertama, ya, amal yang sangat menentukan nasib kita di akhirat ini adalah salat. Salat ibadah paling pokok, paling penting, bahkan penentu nasib kita tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Biasanya orang-orang yang salat, dia akan terarah hidupnya, kecenderungannya pasti kepada hal-hal yang baik. Karena salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka salat itu amat penting. Dalam kondisi apapun, salat tidak boleh ditinggalkan, ya. Maka ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan rukhsah, keringanan. Termasuk orang yang sedang dalam bepergian, dalam perjalanan jauh. Ini salat, rukun salat, ya. Biasa sama, seluruh ibadah salat itu rukunnya sama. Pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri, al-fatihah, membaca al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat, salam dan tertib. Nah, ini termasuk sholat jamak juga. Rukunnya ini tidak boleh Sholat jamak dan qasar. Apa itu sholat jamak dan qasar? Sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Nah, itu sholat jamak, ya. Sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Sholat jamak menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat jamak boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama, maka itu disebut dengan jamak takdim, maupun pada waktu sholat yang kedua yang disebut dengan jamak takhir. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang sholat jamak. Sholat jamak itu dikumpulkan atau digabungkan, menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu sholat, dalam satu waktu saja. Nah, itu namanya menjamak. Selanjutnya, sholat yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, ini yang boleh dijamak. Tidak boleh digabung semuanya. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya enggak. Nah, aturannya zuhur dengan asar,
maghrib dengan isya. Inilah namanya rukhsah, keringanan. Ada keringanan diberikan oleh Allah, ya, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mudah, tapi jangan dibuat mudah-mudah. Islam itu, ya, mempermudah hambanya, tidak menyulitkan hambanya. Tentu dengan aturan dan ketetapan yang telah ditunjukkan, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam Muslim bersabda, an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma'a baina as-salatayn fi as-safar akhara az-zuhra hatta yadkhula awwal waqti al-'asr thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Nah, inilah salah satu dalil yang membolehkan kita melaksanakan salat jamak, termasuk salat asar. Ananda yang berbahagia dimanapun berada, maka salat ini dalam kondisi apapun, termasuk dalam perjalanan yang mungkin melelahkan, dalam perjalanan yang mungkin sulit untuk melaksanakan sholat, maka sholat itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Ada keringanannya, ada keringanan, bukan dibatalkan. Sholat, ini yang disebut dengan sholat dalam safar, sholat dalam perjalanan, bisa dikerjakan dengan cara qasar dan jamak. Bisa sekaligus jamak dan qasar. Kalau qasar itu apa? Meringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat. Mana yang boleh diqasar? Tentu salat-salat yang rakaatnya 4. Kalau maghrib tidak boleh diqasar, apalagi subuh. Subuh hanya 2 rakaat diqasar pula. Ini tidak ada salat subuh. Ketika ditanya kenapa nggak salat diqasar, enggak, itu salah, ya. Subuh tak bisa diqasar, maghrib tak bisa diqasar. Yang boleh diqasar hanya salat-salat yang 4. Kalau digabung, kalau menjamak salat, boleh zuhur dengan asar, boleh maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar itu bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama dengan takdim, kedua dengan takhir. Kalau takdim itu dilaksanakan di waktu zuhur, salat zuhur di waktu zuhur, kemudian langsung salat asar di waktu zuhur. Nah, itu jamak takdim. Kalau jamak takhir, salat zuhur di waktu asar. Jadi waktu asar itu salat 2, zuhur dan asar. Itu jamak takhir. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Kalau jamak takdim dilaksanakan pada waktu maghrib. Lepas salat maghrib langsung salat isya. Nah, itu namanya jamak takdim. Kalau takhir, takhir itu dilaksanakan pada waktu isya. Salat maghrib dilaksanakan pada waktu isya. Kapan ini boleh dilakukan? Tentu ada aturannya. Tidak boleh sembarangan aja, pengen kita saja. Ada syaratnya, ya. Nah, ini syarat jamak. Syarat boleh menjamak itu jamak takdim. Ini syarat jamak sesuai urutan salat, niat jamak sejak awal, bersambung, masih dalam perjalanan. Nah, ini dia syaratnya. Kemudian jamak takhir, niat mentakhir sejak waktu awal, masih dalam perjalanan, ya. Syarat qasar, niat safar, bukan safar maksiat, minimal berjarak 89 km, tidak bermakmum kepada muqim, niat qasar tiap salat. Tidak bermakmum kepada orang yang tinggal di kampung tersebut, ya, muqim. Nah, ini dia syarat qasar. Ini salah satu dalilnya lagi, Quran surah An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Boleh mengqasar salat jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini diantara keringanan kita boleh mengqasar salat, ya, karena dalam perjalanan jauh atau karena takut diserang oleh orang kafir, maka boleh mengqasar salat. Panduan praktek salat jamak takdim. Ya. Pertama, cara melaksanakan salat jamak takdim zuhur dengan asar adalah sebagai berikut. Yang pertama
pertama, mulailah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat seperti yang sudah dijelaskan. Yang kedua, bersiap untuk melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamat. Kemudian melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamaah takdim pada waktu takbiratul ihram. Contoh lafadznya zuhur untuk jamaah takdim adalah usolli fardhu zuhri 4 raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a taqdim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Atau dalam hati, saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dijamak dengan asar dengan jamaah takdim menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, setelah niat, lanjutkan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Ya, salat seperti biasa. Kemudian setelah salam langsung berdiri, tidak berzikir dulu, tidak berdoa dulu, ya, langsung berdiri untuk melaksanakan sholat asar 4 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat sholat jamaah takdim. Contoh lafaznya sholat asar untuk jamaah takdim adalah usolli fardal asri 4 raka'atim majmu'an ma'az zuhri jam'a taqdim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya berniat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur dengan jamaah takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat seperti biasa sampai salam. Nah, inilah praktek sholat jamak takdim, ya, sholat jamak takdim antara zuhur dengan asar. Penjelasan ini kita ambil dari buku kurikulum 2013 yang disusun oleh pemerintah. Nah, ini dasarnya, ya, dari mana kita ambil ini. Kalau ada perbedaan nanti dengan yang lain, tentu Ananda semuanya boleh belajar lagi. Tapi paling tidak ini untuk dasarnya seperti inilah pelaksanaan sholat jamak takdim. Nah, demikian juga nanti sholat jamak takhir. Nah, cuman waktunya yang tentu berbeda, waktunya berbeda, ya, waktu pelaksanaannya. Kalau zuhur dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Kalau jamak takhir zuhur asar dikerjakan pada waktu asar. Ini kemudian panduan praktek sholat jamak takdim di qasar. Nah, bagaimana pula cara melaksanakan sholat jamak takdim di qasar zuhur dengan asar? Pertama, memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat seperti biasa. Kemudian melaksanakan sholat didahului dengan iqamah, qamat saja. Kemudian melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat. Nah, sholat zuhur 2 rakaat, biasanya kan sholat zuhur 4 rakaat. Sekarang di qasar, diringkas. Sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim di qasar. Contoh niatnya, usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a taqdim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya berniat salat zuhur 2 rakaat dijamak dengan asar yang diringkas dengan jamaah takdim menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan salat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Kemudian melaksanakan salat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqamah dengan niat salat jamaah takdim di qasar. Contoh lafaz niatnya, usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ma'az zuhri jam'a taqdim mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan salat fardhu asar 2 rakaat qasar dan dijamak dengan zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Melaksanakan salat asar 2 rakaat sampai selesai. Nah, ini salat jamak takdim di qasar. Nah, inilah diantara tata caranya, ya, tata cara pelaksanaan salat jamak takdim di qasar. Ini penjelasan ini juga diambil dari buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang disusun oleh pemerintah. Ananda yang berbahagia, selanjutnya sebagai rangkuman. Pertama, kemudahan dalam menjalankan sholat bagi musafir disebut rukhsah. Ya, sholat jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat dalam 1 waktu. Boleh dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama maupun pada waktu sholat yang kedua. Yang ketiga, sholat qasar adalah sholat wajib yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat wajib yang boleh diqasar adalah zuhur, asar, isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Sholat jamak dan qasar diperbolehkan apabila dalam perjalanan yang jauhnya kurang lebih 80,640 km. Yang kelima, sholat yang diqasar adalah sholat adaan tunai, bukan sholat qada. Nah, inilah kesimpulan kita, pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan pelajari terus bagaimana pelaksanaan sholat jamak dan qasar ini. Ananda yang berbahagia, selanjutnya mari kita kerjakan latihannya sebagai cara untuk menguji sejauh mana kita menguasai materi.
Soal pertama, salat yang boleh dijamak adalah A. Salat zuhur dengan asar, B. Salat asar dengan maghrib, C. Salat maghrib dengan subuh, D. Salat subuh dengan zuhur. Kemudian yang kedua, seseorang diizinkan melaksanakan salat jamak apabila A. dalam keadaan perang, B. dalam perjalanan jauh, C. dalam keadaan lupa, D. dalam keadaan sibuk. Yang ketiga, Rashid bersama teman-temannya pergi tamasya ke Semarang. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 5.30. Mereka berhenti di masjid untuk istirahat dan melakukan sholat. Rashid teman-temannya melakukan sholat zuhur, kemudian mengerjakan sholat asar. Sholat yang dilakukan oleh Rashid adalah sholat apa? A. Jamak takdim, B. Jamak takhir, C. qasar, D. wajib. Kemudian soal yang keempat, pernyataan di bawah ini adalah contoh sholat jamak takhir adalah A. Salat maghrib isya dikerjakan pada waktu isya, B. Salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur, C. Salat subuh dan zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, D. Salat isya dan subuh dikerjakan pada waktu subuh. Yang kelima, contoh salat yang dapat diqasar adalah A. Salat zuhur, B. Salat maghrib, C. Salat subuh, D. Salat idain. Yang keenam, usalli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khir mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kalimat di atas merupakan niat salat. A. Salat zuhur digabung dengan asar, B. Salat maghrib digabung dengan isya, C. Salat isya digabung dengan maghrib, D. Salat zuhur 2 rakaat saja. Yang ketujuh, bila kita mengqasar salat zuhur dan asar, berarti kita melaksanakan salat A. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, B. 2 rakaat sekaligus zuhur dan asar, C. 4 rakaat zuhur dan asar, D. 8 rakaat zuhur dan asar. Kedelapan, syarat sah salat qasar adalah A. Niat qasar pada saat doa iftitah, B. Niat qasar pada saat takbiratul ihram, C. Bepergian jauh minimal 80,680 km, D. Salat di qasar. 9. Aminah pergi ke salah satu pesantren yang ada di Bandung. Aminah berangkat pukul 6 dan tiba di sana menjelang salat zuhur. Aminah melaksanakan salat zuhur dan asar sekaligus meringkas salatnya. Salat yang dilakukan Aminah adalah jamak takhir, jamak takhir, jamak qasar, dan qasar. 10. Agar proses belajar di sekolah tidak terganggu, Ilyas mengqasar salat zuhur dan asar. Pelaksanaan salat yang dilakukan Ilyas ini menurut hukum agama adalah A. dibenarkan karena tujuan belajar, B. boleh-boleh saja, C. tidak dibenarkan, D. sangat boleh saja. Nah, ini latihannya. Kalau terlalu cepat boleh di pause videonya dulu, baru dibaca lagi dan dikerjakan latihannya. Barangkali ini saja. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.